Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurhasana. Di video ini saya akan bahas tentang sastra Indonesia yang bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin atau yang biasa disebut dengan R. Hadini. Siapa sih N. Hadini itu? Dan kenapa beliau bisa disebut seorang berlegendaris di Indonesia? Oke, ayo kita simak. N. Hadini merupakan salah satu sastra Indonesia yang lahir pada tanggal 29 Februari 1936. Ia anak kelima dari 4 bersaudara, yaitu Herati, Muhammad Nugroho, Siti Maryam, dan Teguh Hasmar. Mereka lahir dari pasangan Salwi Wijoyo, seorang pegawai kereta api, dan ibunya Kusaminah. Hadini punya bakat menulis ketika beliau berumur 9 tahun. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Tulisan itu dianggap membahayakan pihak Belanda, sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Namun, pada tahun 1960, Dini menikah dengan seorang diplomat Prancis yang bernama Joris Carpin, yang mengikuti tugas suaminya di Jepang, Prancis, dan Amerika Serikat, karena suaminya orang Prancis. Dari pernikahan itu, Dini mempunyai 2 orang anak yang bernama Maria Clara Lintang dan Louis Padang. Kedua anaknya itu Dini memberi kebebasan budaya yang akan dianutnya dan bahasa yang akan dipelajari. Dan untuk mengajarkan budaya Indonesia, Dini menyuruh anaknya mendengar musik Indonesia, terutama gamelan, Jawa, Bali, Sunda, serta melatihnya nari. Pada tahun 1984, rumah tangga Dini dan Joris Carpin kandas setelah mereka menjalani selama kurang lebih 20 tahun. Setelah menyelesaikan perceraiannya, ia kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sakit kanker. Setelah kesehatannya pulih, N. Hadini aktif menulis dan membimbing anak-anak pondok bacaannya di desa Kedung Pani, Semarang pada tahun 1986. Dini tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi karena ketika usianya 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Tetapi ia haus akan ilmu. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan, ia menyempatkan diri mengikuti pendidikan untuk menjadi GIA. Di samping itu, dengan kelincahannya, ia juga mengikuti kursus B1 Sejarah dan Bahasa Asing pada tahun 1957 di Semarang. N. Hadini pernah bekerja di Semarang sebagai penyair RRI setelah lulus di pendidikan GIA. Ia bekerja sebagai pramugari Jakarta tahun 1957 sampai 1960. Akan tetapi setelah bersuami, Dini berhenti dari pekerjaannya. Karena bakat pengarangnya, Dini sedari kecil dan dorongan dari ayahnya, Dini bisa menyadari bahwa bakat menulisnya muncul ketika guru di sekolahnya mengatakannya. Dan jadikan contoh tulisan yang baik. Tahun 1952, sajak N. Hadini dimuat dalam majalah Budaya dan Gajah Mada di Yogyakarta, dan juga bacaan pada acara Kunjuk Mekar di Radio Jakarta. N. Hadini banyak dinilai sebagai pengarang sastra prosa Indonesia dan novel-novel yang banyak mengesankan untuk semua orang yang membacanya. Salah satu karyanya ialah La Barca, tahun 1975. Novel ini menceritakan seorang anak panti asuhan bernama Rina yang menikah dengan lelaki Prancis. Namun pernikahan keduanya mengalami masalah karena sang suami tidak menyukai kehadiran anak kecil. Ini mendapatkan hadiah pertama. N. Hadini juga pernah dapat penghargaan Asia Writ Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand pada tahun 2003. N. Hadini meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 pada usia 82 tahun. Pada usia 28 tahun karena kecelakaan lalu lintas di jalan tol Tembalang, Semarang. Jenazahnya dikremasi di Ambarawa pada 5 Desember.